Shalom Shalom Bapak Bapak Ibu. Ibu. Persekutuan kita pada hari ini akan dilayani oleh saya, Elsha, dan teman saya, Diki. Pada persekutuan kali ini kita punya tema tentang konsistensi menyambut kedatangan Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk belajar memahami sebuah konsistensi yang kita perlukan untuk menyambut dan mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali. Mari kita kembali melihat diri kita, merenungkan serta bertanya kepada diri kita. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri dan menyambut kedatangan Tuhan kita? Bertanyalah pada diri kita sendiri, sudahkah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan? Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik bagiku. Berapa yang terhilang aku cari, lalu lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku pribadinya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang aku cari, lalu lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan diri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika Engkau memberikan kami waktu, memberikan kami ruang untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Sebentar lagi kami akan bersama menerima pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pemberitaan firman-Mu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 15. Mari kita baca secara bersama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tapi nantinya juga dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapat sebuah undangan atau sebuah surat dari orang yang sangat penting? Jika pernah, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara pada saat itu? Tapi jika Bapak Ibu Saudara tidak pernah, mari kita coba untuk bayangkan sebentar. Mari kita coba untuk bayangkan bagaimana seandainya presiden kita memberikan kita sebuah undangan untuk bertemu. Ketika kita membuka surat itu, di sana tertulis bahwa Bapak Ibu atau Saudara, saya ingin berjumpa dengan Anda. Mari kita bertemu besok. Tidak dituliskan bertemu di mana, tidak dituliskan waktunya, dan tidak dituliskan tempatnya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan perasaan Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini? Apakah Bapak Ibu Saudara akan merasa senang atau malah kebingungan? Nah, berbicara soal ini, kita mau berbicara sedikit tentang menjawab undangan tersebut. Kita menantikan undangan tersebut. Kita mau menjadi orang dengan respon seperti apa? Kita menjadi orang yang pertama, orang yang dengan semangat begitu ya diundang oleh orang penting. Karena meskipun kita tidak tahu di mana tempatnya dan waktunya, kita hanya tahu bahwa itu besok, maka kita mempersiapkan diri mulai malam ini atau mulai hari ini. Kita mempersiapkan mau pakai baju apa, kita siapkan, kita setrika dulu. Lalu kita mau pakai sepatu apa atau pakai sandal apa. Karena ini sebuah undangan yang sangat menyenangkan bagi Bapak Ibu Saudara. Atau kita akan menjadi orang yang kedua, meresponnya dengan cara, ya ini kan sebuah undangan. Tidak tahu kapan dan di mana, hanya tahu besok. Ya sudah, besok saja. Toh nanti ketika presiden datang, pasti akan ada tandanya nih. Ada pengawalnya yang datang dahulu, ada ajudan-ajudannya yang datang dahulu. Nanti kalau tanda-tanda presiden itu sudah mau datang, saya tinggal pakailah baju yang ada saja. Mempersiapkan dirinya seadanya. Tapi pada akhirnya nanti akan menyesal. Wah, seharusnya saya mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Ini pakaian saya terlihat kusut. Saya sudah tidak punya pakaian lagi. Atau Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang ketiga dengan respon yang begitu khawatir. Karena tidak tahu nih jam berapa, tidak tahu tempatnya. Kebingungan. Atau malah dengan tegas balik bertanya, besok presiden mau ketemu saya jam berapa? Mau ketemu di mana? Urusannya apa dulu nih? Orang yang begitu khawatir karena tidak tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung. Di dalam sebuah pertemuan ini kita mau melihat bahwa setiap orang dalam masa menantinya punya cara-cara tersendiri untuk merespon undangan tersebut. Barangkali ini juga yang terjadi kepada kita ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Allah kita.
Ada banyak sekali yang terjadi. Beberapa orang menunggu kedatangan Allah dengan penuh khawatir, beberapa lainnya menunggu dengan penuh rasa syukur bahwa ia akan datang kembali dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, atau tidak peduli. Toh kita juga tidak tahu kapan. Hal ini terjadi karena kita sendiri sebenarnya menjadi manusia yang terbatas. Kita punya keterbatasan waktu. Itulah yang menjadi suatu hal di mana kita selalu mempertanyakan kedatangan Tuhan Allah kita. Bacaan kita tadi di Petrus, terkhusus di ayat 8, di situ digambarkan dan dikatakan bahwa kedatangan Tuhan ini yang menggambarkan tentang waktu. Ada satuan waktu. Petrus ini menggambarkan suatu konsep waktu. Bagi Tuhan, satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Begitu juga 1000 tahun sama seperti satu hari. Yang dalam artian ingin menggambarkan kepada kita bahwa waktu bagi Tuhan itu sesuatu yang tidak akan mengikat Dia. Bagi kita punya keterbatasan waktu. Dari kita lahir sampai kita nanti meninggal, ada waktu tersendiri bagi kita. Tapi bagi Tuhan, waktu itu tidak akan pernah mengikatnya. Dimanapun, kapanpun, Tuhan bisa hadir. Petrus ingin mengingatkan kepada para pengikut Kristus pada masa itu bahwa akan datang waktunya juga, di mana akan banyak orang kemudian mempertanyakan, banyak orang yang mulai mengkritik, atau banyak orang yang kemudian mulai merasa ini waktu Tuhan ini kapan? Apakah semua peringatan-peringatan, buatan-buatan itu hanya sebuah omong kosong, atau benar-benar akan terjadi? Kok tidak ada tanda-tanda lainnya ya? Cuman tanda-tanda seperti ini. Petrus ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia yang terbatas punya keterbatasan waktu. Kita punya perasaan akan terus untuk bertanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukanlah tentang kapan hari Tuhan akan datang. Karena kita yakin bersama-sama bahwa hari Tuhan itu akan datang dan pasti terjadi. Seperti dituliskan dalam ayat 9 dalam bacaan kita pada hari ini, bahwa Allah sejatinya tidak pernah sekalipun lalai menepati janji. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, bahwa bukan soal Allah yang lalai, tetapi ada perbedaan pemahaman tentang waktu, di mana kita sendiri terbatas oleh waktu itu sendiri. Maka dari itu Alkitab mengumpamakan datangnya hari Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Ilustrasi yang sering kita dengar tentang seorang pencuri, yang seringkali kita menganggapnya, oh iya tentu pencuri kita tidak bisa menebaknya. Tapi sebenarnya ilustrasi ini berbicara lebih dari sekedar pencuri yang akan datang. Tapi sebenarnya ilustrasi yang disampaikan mulai dari Matius dan dipakai juga di dalam Petrus ini, sejatinya sebuah ilustrasi yang ingin menekankan pada sebuah sikap hidup yang konsisten. Kita tidak bisa pernah tahu kapan pencuri itu akan datang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh saya merasa hari ini rumah saya aman. Saya bebas. Tidak perlulah menutup pintu untuk hari ini karena saya yakin tidak ada pencuri. Atau sebaliknya, oh hari ini saya akan menutup pintu karena saya melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Ada seseorang yang melihat di depan rumah saya tampak mencurigakan seperti seorang pencuri. Mungkin itu bisa terjadi. Tetapi sebenarnya kenyataannya di dalam hidup kita, ini merupakan ilustrasi yang sangat menekankan pada konsistensi. Setiap hari kita secara konsisten menutup rumah kita, mengunci pintu, menutup jendela, memastikan semua dalam kondisi yang terbaik dan terjaga, agar mencegah pencuri itu datang. Kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Yang bisa kita lakukan adalah konsisten melakukan sikap preventif. Konsisten untuk melakukan sikap-sikap yang diperlukan.
Bukan berarti kita mengharapkan adanya pencuri, tetapi kita berusaha untuk selalu mawas diri, selalu untuk mencoba menjaga apa yang kita miliki. Maka dari itu, jika kita kaitkan lagi tentang kedatangan dari Tuhan, kita tidak bisa sekedar mengatakan bahwa oh saya hari ini mau baik, besoknya tidak. Saya hari ini mau bertindak sesuka saya, besoknya oh tidak. Tetapi sebenarnya ini merupakan sikap hidup konsisten. Ketika kita mencoba kembali pada ilustrasi di awal, ketika teman saya menyampaikan ketika seseorang ataupun kita mendapatkan sebuah undangan, saya yakin setiap dari kita ingin menjadi orang tipe pertama. Orang yang mempersiapkan segalanya sejak malam sebelumnya. Besoknya bangun sepagi mungkin, dari jam 5 mungkin siap-siap merapikan diri. Bapak-bapak mungkin memberikan setelan terbaiknya, pakaian yang rapi supaya tampak gagah di depan seorang presiden. Atau ibu-ibu merias wajahnya sedemikian rupa, berpenampilan anggun dengan baju terbaik yang dimiliki. Tetapi ternyata setelah ditunggu berjam-jam, sang penjemput tidak kunjung datang. Hari mulai siang, kita sudah siap dari jam 8 pagi, sekarang pukul 12. Kita mulai lelah dalam kondisi siap. Kita mulai lelah dalam kondisi rapi. Kita bisa bayangkan ketika kita dalam kondisi rapi, tentu kita tidak bisa santai tidur-tiduran. Tentu kita tidak bisa sembarang duduk. Tentu kita tidak bisa sembarang bergerak. Nanti pakaiannya kusut. Kita berusaha untuk menjaga tubuh kita, penampilan kita, pakaian kita sebaik mungkin. Tetapi ketika kita lengah, jangan-jangan kita mulai berubah pada tipe orang kedua. Kita merasa lelah, aduh capek punya berpakaian rapi terus. Akhirnya dengan segala pertimbangan, lepas dulu aja deh. Sepertinya ada sesuatu yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Kita mulai lengah, kita lupa pada fokus kita pada hari itu, ketemu dengan seorang yang sangat penting. Kita melepaskan, menghapus make up kita, semua baju kita kembalikan, kita kembali pada posisi untuk santai di rumah. Ternyata jangan-jangan 1 jam setelah kita melepas pakaian itu, sang penjemput datang. Kita bingung, panik. Kita tergesa-gesa kembali menyiapkan diri. Sampai sang penjemput itu datang, dan terlalu menunggu lama, akhirnya penjemput itu pergi. Ataupun sebelum pergi kita memaksakan diri untuk siap, akhirnya kita menyesal. Kenapa? Karena kita tidak dapat memberikan penampilan yang terbaik. Atau bisa juga kita menjadi orang yang ketiga. Yang awalnya kita mempersiapkan diri dengan baik, semakin menunggu, semakin lama, semakin panik, semakin bingung di dalam ketidakjelasan, semakin gusar, marah, kecewa. Kapan datang? Kok nggak datang-datang penjemputnya? Mulai gelisah, cari nomor Bapak Presiden, cari siapa nama ajudannya, tentu nggak akan ketemu. Kita mulai gusar, mencari sesuatu yang tidak akan kita temukan jawabannya. Kita malah menjadi marah. Logikanya, kita siapa? Siapa kita mau marah? Yang lebih penting siapa? Seolah-olah kita memposisikan diri kita lebih penting daripada sang orang penting itu sendiri. Kita kembali melihat bahwa ada sikap hidup konsisten yang diperlukan. Memang lelah menunggu itu. Memang terkadang merasa letih, capek.
Bahkan tidak jarang kita merasa gusar karena kita terus menanti-nanti kedatangan. Tetapi Petrus mengingatkan bahwa hari Tuhan itu pasti akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 menunjukkan ciri-ciri akan kedatangan Tuhan. Di ayat 10 menggambarkan soal kedatangan hari Tuhan seperti seorang pencuri, di mana pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini merupakan sebuah nubuatan, gambaran akan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan tentu setiap kita merasa ini merupakan sebuah gambaran yang mengerikan. Tetapi hari Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mengerikan sebenarnya Bapak Ibu. Dan jika kita mau membaca lebih lanjut, bahwa ketika kita mempersiapkan diri, ketika kita telah hidup konsisten, Allah menjanjikan bahwa ada langit yang baru, ada bumi yang baru, di mana itu terdapat kebenaran. Petrus mengingatkan kepada setiap kita di ayat 14. Sebab itu saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini bukan soal kita tebak-tebakan kapan akan terjadinya hari Tuhan. Kalau kita bisa menebak, mungkin kita akan seperti orang nomor 2. Kita bisa memperkirakan waktunya, oh ya udah, kalau besok hari Tuhan, besok aja tobatnya. Kalau masih beberapa puluh tahun lagi, oh ya udah, H-1 aja tobatnya. Tidak. Petrus mengingatkan kita bahwa ketika hari Tuhan datang, pastikanlah, siapkanlah diri kita untuk tak bercacat di hadapan Tuhan. Petrus mengingatkan tidak hanya hidup secara konsisten, tetapi Petrus juga mengingatkan kita untuk hidup di dalam damai dengan Dia. Damai dengan Dia ini bukan berarti kita hidup konsisten dengan cara terpaksa, bukan dengan cara menggerutu, bukan karena adanya ancaman akan kebinasaan dunia, melainkan kita mau untuk hidup konsisten. Kita mau untuk terus hidup di dalam jalan terang Tuhan, itu karena kita merasa bersyukur. Kita merasa sukacita di dalam jalan itu. Menjalani hidup dengan konsistensi untuk terus berada di dalam terang firman Allah memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita jalani. Seringkali kita merasa bahwa kita tengah dekat dengan Allah, atau juga kita merasa bahwa kita sedang jauh dengan Allah. Pada tanggal 29 November nanti kita akan bersama memasuki masa Advent yang pertama. Masa Advent yang pertama ini mengingatkan kita tentang sebuah penantian dan bagaimana kita harusnya mempersiapkan diri. Karena pada dasarnya memang berbicara soal menanti bukanlah suatu hal yang akan mudah kita lalui. Satuan waktu mungkin menjadi bagian tersulit yang kita jalani. Mau mempersiapkan diri seperti apa? Dengan penuh setia, dengan penuh rasa syukur, kita menanti kedatangan Sang Ilahi, atau dengan santai kita berbicara, ya sudah nanti saja, toh kita tidak pernah tahu kapan hari itu akan terjadi. Atau mungkin kita akan dengan penuh rasa khawatir, kemudian kita menanti kedatangan Sang Ilahi. Berbicara soal penantian pada dasarnya, itu memang tidak mudah untuk kita lalui. Perlu konsistensi yang tinggi untuk terus berada di dalam terang firman Tuhan dan juga melakukan perintah-perintah Sang Ilahi. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kedatangannya masih menjadi misteri yang akan kita lalui. Kuncinya kita hanya perlu konsistensi dalam menanti. Mempersiapkan diri untuk semakin mendekat
dan terus menyelami maksud dari Sang Ilahi. Mari Mari bersama kita bersatu hati hati untuk semakin memantaskan diri. Janji yang manis tak aku lupakan, tak terombak ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak ku lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengarahkan, hamba yang sejawab, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami berkumpul. Meskipun kami berkumpul melalui online Tuhan, kiranya Engkau terus berkenan atas persekutuan ini. Engkau terus menyertai setiap anggota keluarga yang ikut hadir maupun yang tidak Tuhan. Tuhan, pertama-tama kami ingin mendoakan perkembangan gereja GKI Karanglewas ini Tuhan, ataupun GKI secara luas. Tuhan, kiranya di dalam kondisi pandemi ini Engkau terus menyertai seluruh proses kehidupan di dalam gereja ini Tuhan. Engkau menyertai seluruh program kerja yang telah direncanakan Tuhan. Engkau terus menyertai setiap anggota jemaat-Mu yang hadir Tuhan melalui persekutuan online ataupun dalam ibadah minggu secara onsite maupun online ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa pada setiap program kerja yang dirancanakan oleh majelis dan badan pelayanan, kiranya dapat berjalan hanya sesuai turut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami secara khusus ingin berdoa untuk kehidupan jemaat kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada beberapa saudara kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, baik secara ekonomi maupun kesehatan Tuhan, ataupun dalam relasi. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai mereka. Apabila itu masalah ekonomi Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai seluruh upaya, seluruh usaha mereka di dalam kondisi yang susah ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, semua jemaat-Mu, semua umat-Mu sedang mengalami kesusahan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Engkau memimpin kami. Engkau menggiring kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, apabila itu relasi, pergumulan relasi, kiranya Engkau terus sertai, Engkau berkati relasi yang sempat renggang itu Tuhan,
supaya kembali dapat berjalan ataupun berelasi dengan baik satu sama lain. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Bu Lili Honggowati Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Ibu Lili Tuhan di dalam setiap makanan dimakannya Tuhan, setiap obat-obatan yang diminumnya Tuhan, ataupun melalui kehadiran keluarga ataupun anak cucu yang menyertai Tuhan. Engkau terus membimbing Ibu Lili Tuhan agar terus menjadi pulih dan akhirnya bisa bersekutu dengan kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, secara khusus di dalam kondisi pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Kau terus menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Kau sertai seluruh pembuat kebijakan Tuhan, agar semakin baik, agar semakin dapat mengatasi ini melalui protokol yang lebih baik ya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau beserta seluruh bangsa ini Tuhan melawan pandemi ini Tuhan. Kami yakin Kau terus menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Dan kami yakin biarlah apapun yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terjadi ya Tuhan. Inilah seluruh doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.